Kita ke informasi lain, Universitas Erlangga saat ini tengah meneliti 5 senyawa untuk menjadi obat bagi pasien yang terinfeksi virus corona. Ketua Tim Peneliti COVID-19 Universitas Erlangga, Sucipto, menyatakan masih ada 2 tahapan dalam pengujian senyawa yang diteliti. Meski belum diperinci apa saja kelima jenis senyawa ini, diyakini memiliki daya ikat yang kuat dibanding obat Avigan dan yang sebelumnya juga diklaim ampuh untuk mengobati pasien COVID-19. Senyawa itu masing-masing itu memiliki kemiripan dengan khasiat daripada klorofin, terus direct acting antiviral, misalnya golongan Avigan, golongan remdesivir, itu golongan Virvir adalah direct acting antivirus, kerjanya adalah sebagai nucleotide analog, dan juga mempunyai sifat sebagai antioksidan. Nah, antioksidan itu pekerjaannya adalah menjaga membran lipid, membran sel, menjaga protein, dan bahkan menjaga DNA. Lebih lengkap terkait penemuan 5 senyawa ini kita akan perbincangkan dengan anggota tim riset COVID-19 Universitas Erlangga Surabaya, Pak Heri Suwito telah bergabung. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Mas Indi. Pak Heri, betul yang ditemukan atau 5 senyawa yang ditemukan oleh peneliti di Universitas Erlangga ini lebih kuat daripada Avigan dan juga chloroquine yang kemarin disebut sebagai bisa menjadi salah satu alternatif obat virus corona? Betul. Jadi awalnya adalah berawal dari tim Diume Universitas Erlangga yang melakukan eksperimen yang tadi tahap awal, yaitu eksperimen in silico dengan menggunakan secara komputasi. Dari 132 senyawa yang kita coba, kita mendapatkan 5 senyawa yang potensial untuk menjadi kandidat obat COVID-19, di mana kelima senyawa ini mempunyai aktivitas inhibisi yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan 4 senyawa standar yang kami uji, yaitu Avigan, kemudian chloroquine, ada hesperidin, dan yang keempat adalah nafamostat. Setelah ditemukan ada 5 senyawa yang diklaim ini lebih kuat dibandingkan Avigan dan juga chloroquine, apa tahap-tahap selanjutnya? Ini masih panjang untuk bisa menjadi obat virus corona, Pak Heri? Betul. Jadi tahap yang berikutnya adalah setelah kita mendapatkan 5 kandidat tersebut, maka harus disintesis dulu. Di mana untuk sintesisnya memerlukan beberapa tahap reaksi, baru kita bisa mendapatkan 1 senyawa. Jadi ada beberapa tahap, dan sekarang kita tahapnya adalah masih dalam tahap beberapa tahap, belum di tahap akhir dari pembentukan senyawanya. Gitu. Senyawa ini sudah diuji coba terhadap virus coronanya, Pak Heri? Belum. Itu tahap uji coba yang berikutnya adalah yang disebut sebagai uji tantang. Jadi kita menantang senyawa yang disintesis itu untuk bertarung dengan virusnya. Jadi kita mengkulturkan virus, kemudian kita treatment dengan senyawa-senyawa yang kita sintesis tadi, sehingga kita bisa mendapatkan informasi sejauh mana daya inhibisi atau daya mematikan dari senyawa tersebut terhadap virus corona. Jadi itu adalah tahap yang disebut sebagai tahap in vitro, uji in vitro. Yang berikutnya adalah uji in vivo. Jadi uji in vivo itu dengan menggunakan hewan coba. Kalau kita sudah mendapatkan itu, baru kita arahnya ke uji klinik. Jadi masih butuh waktu berapa lama lagi Pak untuk bisa menentukan senyawa yang saat ini ditemukan bisa menjadi obat virus corona dan aman untuk dikonsumsi? Betul. Kami berharapnya adalah paling tidak 1 tahun. Kalau kendalanya minimal. Kendalanya minimal 1 tahun? Betul, iya. Kendala minimal, kendala maksimal itu seperti apa misalnya bisa dijelaskan kepada awam? Paling tidak begini, karena saya adalah di bagian sintesisnya, kendalanya yang utama adalah untuk mendapatkan bahan-bahan kimia tersebut. Kalau kendalanya jadi, minimal? Ya betul. Jadi untuk saat ini itu yang belum kita punyai, ada beberapa senyawa yang belum kita punyai, yang harus kita pesan dari luar negeri, dan akan memakan waktu kurang lebih kalau cepat ya 2-3 bulan. Oke, jika kendalanya minimal artinya sampai pada tahap
bisa dikonsumsi dan diproduksi aman untuk manusia, itu butuh waktu 1 tahun. Kalau kita tahu beberapa informasi belakangan di Amerika Serikat dan juga di Tiongkok, mereka sedang mengembangkan vaksin untuk virus corona. Tujuannya untuk meningkatkan antibodi lebih cepat. Bagaimana dengan obat virus corona dari senyawa yang ditemukan oleh Universitas Airlangga ini, Pak Heri? Betul. Jadi solusi untuk penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus itu ada 2 macam. Yang pertama adalah jika kondisinya seperti sekarang ini, pandemi virus corona COVID-19, maka solusi yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan menggunakan obat. Nah, tahap yang berikutnya adalah kita membuat vaksin. Jadi vaksin itu adalah untuk membentuk sistem ketahanan tubuh bagi masyarakat. Jadi kalau nanti misalnya sistem kekebalan tersebut sudah terbentuk, maka jika ada serangan lagi COVID, maka masyarakat sudah punya kekuatan untuk menyerang, bisa mampu untuk bertarung gitu. Sementara untuk obat corona ini sifatnya akan lebih seperti apa? Mungkin secara awam Pak Heri untuk dijelaskan. Jadi begini, virus itu biasanya akan masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian dia akan menempel pada protein tertentu. Kemudian dia akan berkembang biak. Kalau sudah menempel begitu, maka dia akan berkembang biak dengan cepat. Gitu. Nah, obat ini itu sifatnya adalah menginhibisi. Jadi kalau kalau saya bisa gambarkan, ini proteinnya, ini adalah virusnya, maka dia akan menempel, maka kemudian dia akan berkembang biak. Mekanisme senyawa yang kami temukan itu adalah sebagai inhibisi supaya tidak terjadi interaksi antara proteasenya dengan virusnya. Jadi dia akan menyisip di tengah-tengah menyisip di tengah-tengah antara protein dengan virusnya, sehingga virusnya tidak bisa menempel ke proteinnya, sehingga dia tidak bisa berkembang biak. Baik, itu yang masih terus diteliti oleh Universitas Airlangga. Betul. Ya. Mudah-mudahan ada kabar baik dari penelitian ini, Pak Heri, dan juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Iya, kami mohon doanya supaya kita bisa mendapatkan senyawa